Lebih berharga dari uang, sesekali, ayo kita membahas hal yang tidak ditulis media mainstream. Bagaimana? Ini bukan rahasia negara, banyak informasi yang harus dipilah karena tingkat pemahaman dan kedewasaan seseorang dalam menerima dan mengolah informasi sangat beragam. Sebagai contoh, informasi yang sensitif yaitu dikotomi Syiah dan Sunni. Banyak orang yang menggunakan kedua istilah ini untuk saling hina. Mereka saling benci, menggunakan dalil perbedaan mazhab. Mereka sudah kena provokasi beragam kepentingan. Kita menggunakan Islam untuk berperang dengan Islam. Terdengar naif, bukan? Ulama pun sudah banyak yang termakan info sesat sehingga saling membenci, sebagaimana sahabat tahu. Teriakan memerdekakan Palestina tidak pernah terdengar di dunia Saudi, Mesir, Arab, dan Persia. Kenapa gerakan itu ada di Indonesia? Ingat, ini bukan persoalan salah atau benarnya dukungan Palestina merdeka. Kita hanya ingin melihat dari semesta yang lain menggunakan penginderaan yang lain. Saya berusaha menjelaskan dengan perbandingan. Mari tengok kasus sandera Indonesia di selatan Filipina. Cara saya melihat masalah ini berbeda dengan cara penguasa atau pemegang tampuk jabatan lain. Saya memaparkan hal ini di media sosial saya. Karena mereka tidak tampak juga paham, saya bergerak memberi masukan, mendengar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI bicara urusan sandera dan mengatakan kalau mereka sudah tahu posisi sandera. Saya terheran-heran, tahu dari mana? BIN, BAIS, dan Intel Filipina saja tidak mengetahui di mana posisi mereka. Apakah ini hanya manis-manis, lambe dari beliau? Tujuannya, cari panggung untuk memberi info ke Bapak Presiden dan ke rakyat Indonesia bahwa ia bekerja. Mudah-mudahan bukan itu ya, Pak. Semoga ini hanya prasangka jelek saya saja, hemat saya. Ada baiknya Pak Menko kita kerja dulu, jangan hanya jumpa pers dan mengeluarkan statement. Begini deh Pak, jawab pertanyaan saya ya. Pertama, kalau uang tebusan yang diminta kita bayar apakah Bapak bisa memastikan pelaku penyanderaan yang menerima uang itu? Kedua, bagaimana cara kita menukar sandera dengan uang? Cara diplomasi saja kita masih bingung. Ketiga, bagaimana cara kita menyerang? Keempat, kemana kita harus menyerang? Pak, ada puluhan orang tentara Filipina yang sudah melakukan penyerangan, belasan tewas dan puluhan orang luka-luka. Itu bukan bagian dari serangan pembebasan sandera? Pak, kita jangan senang hati dulu, belum ada master plan buat serangan pembebasan sandera seperti yang dilakukan di Wola. Pak Menko, saya mau ingatkan, Filipina hanya memberi status mayor untuk mengurusi hal ini. Tidak seperti kita, artinya, Filipina tidak anggap serius urusan ini karena wibawa Jakarta memang tidak sampai ke Filipina. Pak, mohon maaf sekali lagi saya mengatakan hal ini, Pak. Sebagai seseorang yang diberi kesempatan, reboan, bersama para lingkar satu pertahanan negara, saya punya bocoran, beberapa waktu lalu, tentara Amerika latihan perang di Mindanao Selatan. Sebenarnya hal ini rutin, sudah tahunan dilakukan Amerika, tetapi, dari posisi latihan terakhir didapat data, pergerakan Abu Sayyaf masih ada dan berjumlah banyak. Pada bulan Februari, ada peringatan akan potensi Abu Sayyaf. Informasi ini datang dari Central Intelligence Agency, CIA, dan Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT. Data tersebut tidak direspons dengan baik di kalangan pejabat tingkat atas di Nusantara. Agaknya, pengalaman para pejabat dalam urusan seperti ini hijau sekali. Ini yang membuat saya mangkel. Teror bisa dipakai sebagai alat menekan politik, ini yang tidak mereka pahami. Fakta di lapangan, sudah 2 kali putra bangsa diculik dan jadi sandera. Beberapa hari setelah itu, masuklah kapal induk Amerika di sana. Apa maksudnya? Kita bisa membacanya seperti ini, "Hai TNI, jika kamu ingin bergerak, lewati saya dulu," kata Amerika. Kita pun bingung. Siapa yang bermain di Mindanao? Siapa sponsor Mindanao? Siapa berkepentingan? Ini skenario siapa? Setiap tahun CIA membuat lebih dari 3.000 skenario di dunia ini. Bagaimana cara mengambil Papua? Urung mengambil. Papua pun ada skenarionya. Saat poros maritim Indonesia menginjak kaki Uspacom, Amerika tersinggung. Setelah itu, mereka pasti membuat skenario. Padahal United States Indo-Pacific Command punya hegemoni wilayah di Honolulu, Vanuatu, Diego Garcia di Maldives, termasuk Laut Cina Selatan. Mereka pasti berbuat sesuatu untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Pendulum tol Laut Nusantara ada di wilayah hegemoni armada ketujuh ini. Kita perlu mengecek, apakah kaki Jenderal Bintang 4 di Okinawa juga terinjak?
sehingga ia memainkan skenario Mindanao? Dalangnya tentu akan terkekeh-kekeh jika kita salah melihat siapa yang bermain. Ini jelas berbeda dengan dialog yang digelar di jaringan TV nasional dan narasumbernya yang beragam, anggota DPR diundang, ada pula pengamat terorisme, juga akademisi, semua hanya melihat siapa Abu Sayyaf. Yang mereka kupas hanya kulit-kulit permukaan analisis masalah, yang lebih naif lagi, ISIS dibawa-bawa, bahkan, sebuah organisasi besar keagamaan mengatakan, sebaiknya pakai kami untuk dialog sebagai sesama Islam. Aduh, Pak, kenapa Anda polos sekali? Pengamat teroris yang muncul di televisi juga sama naifnya, datanya semua berasal dari media, mereka memutar-mutar data lalu memberinya nama, Abu inilah, atau Abu itulah, pelakunya, maaf, nama-nama tersebut tidak menyelesaikan masalah. Ada juga anggota DPR yang menyatakan sebaiknya kita menggunakan dialog antaparlemen, gunakan ini buat menekan pemerintah Filipina. Saya mendengar perkataan itu hanya bisa berkomentar, ngana atur Jo. Silakan, apakah langkah ini akan berpengaruh? Coba cek sosiologi Filipina, parlemen Filipina yang semuanya Tagalog tidak diterima di Mindanao, apakah para anggota DPR kita paham? Bagaimana kita berharap mereka bisa menekan Mindanao Selatan? Pak, sekadar pengingat, Kerajaan Selatan Filipina, hulu wilayah itu sampai Sabah. Mereka juga mau mengambil Sabah bukan hanya mau lepas dari Filipina, kembali ke Sandera, gunakan diplomasi dengan United States Indo-Pacific Command, Pak. Lalu, uang tebusan transfer dari perusahaan dan bayarkan lewat International Red Cross. Sudah 3 kali lembaga ini melakukan hal yang sama untuk pembebasan sandera Abu Sayyaf sebelum ini, ambil putra bangsa itu balik, harga nyawa mereka lebih mahal. Dari uang tebusan, lalu urusan, get even, atau pelajaran, buat Abu Sayyaf lakukan seperti saran saya, Pak Menko dan Pak Menhan, saya tahu bapak-bapak orang baik, saran saya mungkin tidak akan Anda kerjakan karena saya menggunakan pendekatan use dirty hand to do the dirty job. Namun, langkah ini tetap bisa jadi pilihan. Doktrin yang saya ajukan memang doktrin intelijen klasik yang sudah lama tidak dipakai di dunia. Saran saya ini mungkin hanya akan diterima dalam film James Bond. Ya seperti saya ini, dulunya James Bond sejati, alias, jaga masjid dan tukang kebon. Hahaha. Kita menggunakan Islam untuk berperang dengan Islam, ulama pun sudah banyak yang termakan info sesat sehingga saling membenci.